Cemerlap lampu kota dan hangatnya meja makan di bulan suci Ramadan. Kini agaknya terasa berat dan bagai sebuah mimpi yang teramat jauh bagi aktor Ammar Zoni. Bagaimana tidak pemirsa? Di saat hampir seluruh umat muslim di seluruh dunia tengah menyambut bulan penuh ampunan ini dengan sukacita, Ammar justru harus menelan pil pahit. Pasalnya harus kembali berjibaku di ruang sidang dan kembali berjuang di meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan salah satu harapannya untuk bertemu keluarga dan sang kekasih mungkin hanya terbentang luas saat Ammar tengah menjalani proses sidangnya yang digelar di hari Kamis setiap minggunya. Lantas pemirsa, seperti apakah sejumlah momen yang terekam kamera saat kedatangan Ammar di persidangannya hari ini? Seperti apa Ammar menuntaskan kerinduannya yang tertuang begitu lama? Dan lalu bagaimana pula sejumlah kehebohan yang terekam saat jalannya sidang? Benarkah di balik ketegarannya menyapa sang kekasih dan keluarga hari ini, tersimpan ketakutan luar biasa akan ancaman pembuangan kembali ke Lapas Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens, seperti diceritakan sebelumnya atau masih dalam sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang kembali menjerat Ammar Zoni dan 5 terdakwa lainnya yang kembali digelar hari ini, Kamis 26 Februari 2026 dengan agenda yang kian krusial. Seperti biasa, Ammar mengenakan kemeja putih dan senyum tipis pun langsung mengarah kepada sang kekasih dan keluarga yang selalu setia dan memberikan dukungan. Lantas pemirsa, seperti inilah sejumlah momen yang terekam kamera saat kedatangannya di persidangannya hari ini. Sejumlah momen yang terjadi dan Ammar yang kembali bisa menuntaskan kerinduannya kepada keluarga dan sang kekasih yang tertuang begitu lama. Itu tindak lanjuti komunikasi yang kemarin tadi siang dilanjut tapi belum ada jawaban. Kalau nggak ada kabar hari ini, besok sore kita samperin. Kapan tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 misalnya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Sebenarnya itu aja sih sebenarnya logikanya gitu. Jauh sebelum berakhirnya sidang hari ini pemirsa, Ammar Zoni memang telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa di dalam ruang sidang. Pasalnya dalam agenda pemeriksaan saksi tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan Jaya, mantan rekan satu sel Ammar selama di Rutan Salemba, dan kesaksian Jaya terasa menyudutkan saat ia membeberkan adanya orang yang kerap bolak-balik ke kamar Ammar untuk mengambil barang, hingga tudingan adanya barang bukti yang disinyalir membuat Ammar dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ibu, apakah pernah ada melihat Ammar konsumsi narkoba atau apa misalnya, atau masalah tidak kita? Yang saya tahu sih ya ada orang yang bolak-balik masuk kamarnya. Siapa bolak-balik? Ada antara berlima ini? Siapa? Ipaldi sama Andi. Coba berdiri dulu. Andi. Tadi udah kalau berdiri, itu benar orangnya? Iya. Itu satu kamar sama Ammar juga? Enggak. Dia bolak-balik? Dia kalau bolak-balik biasa? Ya, saya belum tahu tuh bolak-balik ke atas ke tempat. Dia ngapain bolak-baliknya?
apakah ada ngambil sesuatu kah atau jam buku atau apa kan bisa aja. Mungkin kan Ya mungkin aku tahu aja. ya setahu saya belum Iya Pak. memang ambil barang. Hah? Ambil barang. Ambil barang. Ya. Coba Barang lihat sudah ini. sama. Pernah lihat ini kan? Pernah Di mana? di atas. Iya punya siapa ini? Bang Ahmad. Punya Ahmad. Iya. Oh serius nih ya, kamu disumpah? Iya. Hah? Iya. Benar pernah lihat ini? Iya. Itu Kalau untuk dalamnya apa jelasin jangan dalamnya apa itu? Apa itu dalamnya? Saksi apa dalamnya itu? Itu kayak tembakau. Kayak tembakau. Tembakau, iya. Iya, termasuk itu juga pernah lihat di tas saya mengamari. Nyaman. Iya. kamu yakin ya? Iya, tas yang Ini aplikasi orang. Ini Iya. tas kok saudara bisa lihat di dalam tas. digas. Di dalam tas. Kok bisa lihat? Ngambil geledah itu kan ditemuin kan. Iya. Oh, itu saya tanya betul geledah kamu nggak lihat. Untuk geledah itu bukan tas. Iya, tas. Itu tas nggak disita ya. Iya. Di mana tasnya itu? Tasnya Posisi tasnya di mana? Di mana? Ada di selipan belakang itu. Oh di selipan atas. Oh di dalam tas. Iya, Kamu pernah nggak disuruh Amar nganterin barang ini? pernah. Ke siapa? Ya paling ke siapa dia atau Ke Adi atau Abi? Iya. Nganterin? atau membantu. Nganterinnya jenisnya langsung begini atau dibungkus sama apa lain? Dibungkus dengan dulu tisu Digulung sama tisu? Iya. Kamu nganterinnya kemana? ke Blok lain? Ke blok lain? Iya. Maksudnya blok yang beda tempat kamu tempat tinggal? Iya. Kamu di blok E, ini Iya. nganternya ke blok lain? Blok lain. Nah, iya. Terus kamu dikasih upah berapa sama Amar? Kalau itu sih belum dikasih. Belum dikasih upah? Iya. Tapi dijanjikan di upah berapa? Dia bilang di kota itu lupa seminggu 100.000. Seminggu 100.000. Penggeledahan yang kedua dan ketiga itu kan nggak ada Amar di situ. Terus bagaimana? Padahal penyidikan narkotika itu harus barang bukti harus melekat sama dia. Nah ini barang bukti ini diambil dari siapa kan nggak jelas juga itu, ya kan? Nah ini kan barang bukti yang dihadirkan juga tidak memuatkan ya sangkaan ke Amar itu, didakwaan kan. Kemudian Jaya sendiri kan katanya dia mengedarkan barang itu, tapi nggak ada ditunjukkan barang itu seolah diambil dari Amar gitu. Malah dia yang harusnya ditersangka karena sudah mengakui melakukan pengedaran. Namun di balik semua itu, ada tampaknya satu ketakutan besar yang kini sering menghantui pikiran Amar Zoni, yaitu soal kabar soal dirinya dan kelima terdakwa lainnya yang Santi dikabarkan akan segera dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan. Bayangan saja akan kembali dipisahkan jauh dari jangkauan keluarga di pulau terpencil tersebut, seolah menjadi momok yang lebih menakutkan daripada hukuman penjara itu sendiri. Maka dari itu, Amar masih di momen yang sama juga sempat meminta awak media untuk menyampaikan surat yang telah dilayangkan oleh kuasa hukumnya agar pihak berwenang mempertimbangkan kembali rencana penempatan dirinya di Lapas Nusa Kambangan. Agar dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara, saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni, saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan abolisi, Ya amnesti, abolisi. amnesti atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba. Seperti apa kesedihan Aditya Zoni menyambut Ramadan tanpa kehadiran sosok kakak di rumah? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Ramadan tahun ini nyatanya menyisakan lubang besar di hati Aditya Zoni. Sang adik yang biasanya menikmati kehangatan sahur bersama sang kakak, kini harus terbiasa dengan keheningan meja makan yang hanya menyisakan dirinya dan Panji. Tak ada lagi canda tawa di waktu dini hari, karena sosok Ammar masih terbelenggu oleh status high risk yang membatasi setiap langkah kunjungannya. Melalui doa yang tak putus, Aditya pun mengetuk pintu kebijakan pemerintah, memohon agar status tersebut diturunkan, agar kerinduan keluarga untuk sekadar berbuka bersama tak lagi terhalang oleh tebalnya dinding prosedur yang dirasanya tak lagi mendesak. Nggak bisa, kalau sahur bersama kan nggak bisa, masih dibatasin. Tapi ya bersyukur kita masih ada di tahun ini, di bulan Ramadan kali ini, yaitu sih yang saya syukurin. Dan kalau untuk berbeda pasti berbeda lah ya, berbeda banget karena biasanya kita rame-rame, sekarang kita cuman berdua sama Panji sahurnya di rumah gitu. Padahal kan di sana dia, enggak lah kan di sana. Iya nggak bisa juga. Cuman kayak ngasih rendang kering yang mudah-mudah dimakan. Iya betul. Cemilan gitu. Kecuali nanti dia kalau udah turun high risk-nya mungkin bisa kunjungannya buka bersama mungkin bisa, tapi kan sekarang kan masih statusnya masih high risk ya kan, dan saya mohon juga ke pemerintah untuk segera diturunkan karena memang urgensi dan urgensinya nggak ada gitu loh, untuk dijadikan high risk itu nggak ada gitu loh menurut saya. Setali tiga uang dengan Aditya, Dr. Camelia pun merasakan gurat kesedihan yang sama mendalamnya. 2 tahun sudah ia harus menelan rindu karena tak bisa bertatap muka langsung dengan kasih hatinya tersebut. Perbedaan mencolok pun ia rasakan. Jika dulu ia bisa membawakan menu bukaan hingga sore hari, kini Dr. Camelia hanya bisa menitipkan barang keperluan lewat tangan Aditya. Beruntung, di tengah sunyinya perjuangan Ammar, para fans setia tak pernah membiarkan sang idola merasa sendiri. Mereka tak henti mengirimkan makanan kesukaan dan keperluan Ammar. Sebuah dukungan tulus yang membuat Dr. Camelia merasa tak lagi punya beban untuk membuktikan kasih sayangnya. Ya kan emang tahun lalu juga Kedua berarti puasa kedua. Iya, puasa kedua gue sama Bang Ammar, dia di dalam. Cuman statusnya tuh beda. Kalau kemarin tahun lalu kan masih bisa dikunjungin gitu siang sampai jam 4 lah istilahnya, udah bisa bawa buat bukaan dia gitu. Sekarang kan nggak bisa, palingan ya Adit seminggu sekali doang gitu. Ketemunya aku titip ke Adit. Adit alhamdulillah rutin seminggu sekali dia pasti kunjungan, entah Senin entah Rabu itu udah pasti dia sama Panji ke abangnya, karena kan emang dia doang yang bisa kunjungan, aku enggak gitu. Oh kalau aku sih enggak, alhamdulillah dari fans-fansnya Bang Ammar yang selalu banget setia, selalu tiap minggu ngasih tuh keperluan Bang Ammar. Aku tuh sekarang alhamdulillah udah bawa diri doang ke sini, jadi malu. Paling aku bawanya tuh pas Adit kunjungan yang tadi aku bilang kan. Kalau Adit kunjungan aku titip yang Bang Ammar pesan sama aku, yang tolong beli ini dong, beli ini, ya udah. Jadi aku nitipnya ke Adit. Nah kalau sidang ini masya Allah banget sama fans-fansnya Bang Ammar, semua sudah diatur. Aku cuma duduk manis doang, gitu. Sementara itu, selain kesedihan yang dirasakan Aditya Zoni dan Dr. Camelia, seperti apa pesan yang diutarakan Titik Haryati, ibu angkat Ammar? Benarkah sebuah harapan besar kini terus dilayangkannya lewat doa, yaitu Ahar Ammar bisa kembali direhabilitasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah gemuruh perdebatan hukum, sosok ibu angkat Ammar Zoni, Titik Haryati muncul dengan sebuah perspektif yang menyentuh nurani. Baginya,
Ammar bukanlah seorang kriminal yang harus terus-menerus dihakimi, melainkan seorang korban dari jeratan candu yang butuh disembuhkan. Titik menyayangkan langkah hukum yang terus menjebloskan Ammar ke balik jeruji besi tanpa adanya proses rehabilitasi yang tuntas. Baginya, penjara bukanlah solusi untuk menciptakan efek jera bagi seorang pengguna, melainkan justru bisa menjadi tempat di mana kondisi ketergantungan kian memburuk karena hilangnya proses asesmen yang mendalam. Ya, Ammar itu adalah korban dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang pertama, kedua, tiga itu semua inkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika. Itu sudah otomatis ya sesuai dengan saksi ahli dari Pak Anang itu ada direhabilitasi. Maka kalau saya mengatakan sekarang kasus yang keempat ini adalah dampak daripada kasus yang ketiga ketika tidak dilakukan asesmen dan tidak dilakukan rehabilitasi. Tetapi ketika di penjara akan seperti ini. Tidak bisa penyalahgunaan narkotika itu akan diberikan suatu efek jera atau dihukum supaya kapok. Enggak. Karena di lapas, di rutan itu yang digunakan adalah ilmu pemasyarakatan. Jadi yang bagaimana pembinaan untuk masyarakat supaya ketika melakukan suatu kesalahan, kemudian masuk di dalam lapas atau rutan, dibina supaya kembali kepada masyarakat. Jadi ilmu kemasyarakat bukan ilmu hukuman. Kalau ilmu hukuman salah ya dihukum. Nggak bisa gitu. Rehabilitasi. Jadi kalau sudah inkrah, itu rehabilitasi, lakukan assessment supaya mengetahui bagaimana tingkat kecanduannya, tingkat sakitnya itu di mana. Karena kan barang-barang yang digunakan itu kan dampaknya berbeda-beda. Nah ini yang tahu ini hanya psikiater dan psikolog. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.